Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang konstitusi di Indonesia. Yang sebelum memulai presentasi pada hari ini, adalah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sendiri Aldi Hairin dan ditemani oleh rekan saya yaitu Jainul Gani untuk memaparkan materi konstitusi di Indonesia. Apa sih yang kita pelajari dari konstitusi itu? Yaitu yang pertama adalah pengertian konstitusi itu sendiri, terus sejarahnya, yaitu perkembangan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, terus penyimpangannya, dan amandemen. Oke, masuk ke yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk, dan dalam bahasa Inggris disebut constitution. Pada intinya, konstitusi itu berarti ungkapan untuk membentuk atau mendirikan atau menetapkan negara, ya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan. Secara umum, terdapat dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Yang tertulis itu hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau semacam, ya lebih tepatnya undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara kerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Terdapat 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat, yaitu kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan, yaitu yang biasa kita sebut legislatif. Terus yang kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundang-undangan, bisa kita sebut eksekutif. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan kehakiman atau yang disebut yudikatif. Kalau konstitusi tak tertulis ini, ada negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis, yaitu adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan, adat kebiasaan, jadi tidak tertulis seperti di Indonesia di undang-undang. Jadi mereka itu sudah kebiasaan mereka seperti itu, yang mengenai hak asasi manusia atau mengenai kenegaraan. Lanjut ke perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi grounded telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian, rancangan undang-undang dasar disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Periode kedua ini mulai 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Itu penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau biasa kita kenal dengan RIS gitu. Nah, yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Oke. Lanjut ke
periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, yaitu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, akulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat, sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya, materi penyimpangan dan amandemen akan dijelaskan oleh teman saya, Jainul Gani. Pembahasan selanjutnya yaitu berbagai penyimpangan terhadap konstitusi. 1. Pada masa UUD 1945. Periode 1945 sampai 1949 ialah kekuasaan presiden sangat luas. Lalu perubahan kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Pada masa yang kedua yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 ialah negara berubah menjadi negara serikat yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian diubahnya UUD 1945 menjadi UUD Republik Indonesia Serikat. Lalu pada masa yang ketiga ialah UUDS 1950, yaitu ditetapkannya demokrasi liberal dan terjadinya instabilitas nasional akibat seringnya berganti-ganti kabinet. Kemudian pada masa yang keempat yaitu UUD 1945 yang terjadi 2 periode, yaitu periode Orde Lama dan periode Orde Baru. Periode Orde Lama tahun 1959 sampai 1965, yaitu presiden diangkat seumur hidup, lalu kemudian membubarkan anggota DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR gotong royong atau DPR-GR. Dan pada periode Orde Baru 1966 sampai 1998 ialah penyelenggaraan negara bersifat otoriter. Presiden menjabat selama 32 tahun. Terjadinya monopoli penafsiran Pancasila dan maraknya praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu yang selanjutnya amandemen UUD 1945. Dasar yuridis amandemen UUD 1945 yaitu Pasal 37 UUD 1945 yang mengatur prosedur perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kemudian ada ketetapan nomor 11 /MPR /1999. Kemudian kesepakatan dasar amandemen kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945, yaitu tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, perubahan UUD 1945 yang berisi hal-hal normatif dimuat dalam pasal-pasal atau batang tubuh, dan melakukan perubahan secara adendum. Berikut sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, pembukaan ada 4 alinea, dan sesudah amandemen pun tetap tidak ada perubahan, 4 alinea. Kemudian batang tubuh sebelum amandemen terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, dan terdapat penjelasan. Kemudian sesudah amandemen, batang tubuh terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Kemudian pasal-pasal yang diamandemen. Berikut amandemen-amandemen UUD 1945 yang pernah dilakukan. Amandemen pertama, tanggal 19 Oktober 1999, intinya membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. Amandemen yang kedua, tanggal 18 Agustus tahun 2000, intinya tentang masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan terperinci tentang HAM. Amandemen yang ketiga yaitu tanggal 19 November tahun 2001, yang intinya ialah mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Amandemen yang keempat,
tanggal 10 Agustus tahun 2002. Intinya meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, tentang pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.